Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mocharool Aziz Faizin dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Sekarang ini saya akan melakukan resume terhadap PBAKU hari pertama dan kedua. Di hari pertama saya mengutip resume dari Wakil Rektor 3 Bidang Kesiswaan, yaitu menjadi mahasiswa UIN itu tidak gampang. Artinya Anda adalah base human material. Mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual. Kampus UIN Maliki Malang berbeda dengan kampus lain. Maba akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang tidak bisa didapatkan di kampus umum. Maka, orang yang memiliki kekuatan mental dan spiritual itu harus memiliki 3 hal, yaitu memiliki cara berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA ke model perguruan tinggi. Berpikir secara ilmiah itu bisa dimaksud dengan berpikir secara ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum ataupun ilmu pengetahuan spiritual. Yang membedakan kampus kita dengan perguruan lain, kita berusaha untuk terus berpikir ilmiah dengan landasan spiritual, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Mahasiswa adalah manusia yang berilmu, selalu berpikiran positif, tidak hanya dalam pikiran, tapi juga dalam perilaku. Contohnya antara lain adalah tampil dengan cara khas mahasiswa UIN Malang. Bicara yang sopan, berpenampilan yang sopan, berucap yang sopan. Jangan khawatir, UIN Malang juga memfasilitasi keahlian bukan hanya akademik tapi juga non-akademik. Yang bersifat akademik bisa dilakukan seperti kompetisi ilmiah. Pihak UIN Malang berharap saat kita sudah menjadi mahasiswa baru, UIN Malang tidak hanya berkembang di bidang akademik tapi juga non-akademik. Itulah mengapa UIN Malang mengajak mahasiswanya aktif dalam intra kuliah. Dan untuk resume kedua, saya ambil Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan. Pimpinan besar bukan orang yang pandai merangkai kata, tapi pemimpin besar itu pandai melakukan bukti perubahannya. Orang besar bukan orang yang mudah terprovokasi atau mudah memprovokasi. Orang besar bukan orang yang ingin semua menjadi miliknya, tapi orang besar itu adalah orang yang bisa membuka masa depan bagi orang lain. Dari itulah Anda menentukan mau jadi apa 4 tahun selanjutnya, dan niat itu Anda mulai dari sekarang. Pemimpin besar bukan hanya orang yang mudah mencari kesalahan orang lain, namun mampu membuka masa depan untuk semua orang atau khalayak ramai. Dan di hari kedua, saya akan mengambil resume dari Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA yang diketuai oleh Kak Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi, dengan Wakil Kak Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsinya sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA diantara lain adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Cukup menarik. Selanjutnya saya akan bahas tentang SEMA atau Senat Mahasiswa. Apa sih SEMA itu? SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ, yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA diantaranya adalah mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai anggota tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Dan sekarang kita akan bahas wewenang SEMA. Apa saja wewenang SEMA? Yang pertama yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan sesama.
menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PU yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasannya. Selanjutnya adalah UKM Menwa. UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Haris Nasution tahun 1959 di Jakarta, di Jawa Barat. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasuryo untuk provinsi dan Wiracakti Yuda untuk UIN Malang. Arti lambang Wiracakti Yuda 811, 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Dan mereka juga membantu TNI Polri dan juga rektor menggunakan latihan seperti latihan lempar pisau, menembak dan berfokus bela diri. Untuk sekarang masih berfokus bela diri, yaitu karate. Selanjutnya kita akan membahas kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Yang merupakan pembicaranya adalah Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum anggota DPR RI. Dosen tidur nggak dibayar, kalau DPR tidur tetap dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili oleh rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat maupun melayani masyarakat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini dari UIN Malang. Wow, bagus. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu berkiprah di mana saja. Ini membuktikan apa? Bapak Muhammad Hasanuddin ini ingin membuktikan bahwa lulusan mahasiswa UIN Malang tidak hanya mempunyai stereotip menjadi ustadz, tapi bisa berkiprah di mana saja. Bisa menjadi anggota DPR, bisa menjadi mungkin astronot, mungkin kita tidak akan tahu. Kita ingin lahir dari UIN ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Kita semua tahu kesuksesan beliau. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin protokol kesehatan yang bisa kita tahu protokol kesehatan 5M yang terus digembleng sampai saat ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi interaksi, mengurangi mobilitas, seperti itu. Orang Indonesia kurang disiplin protokol kesehatan, jadi susah COVID untuk hilang. Beberapa memang. Ada beberapa masyarakat Indonesia yang masih belum percaya bahwa COVID itu ada. Ada yang sudah percaya tapi membiarkan dan seakan menganggap remeh. Padahal tidak begitu. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun, benar. Apalagi di beberapa daerah juga sedang dilaksanakan PPKM yang sampai saat ini masih belum selesai, bahkan diperpanjang di pemberitahuan sebelumnya. Kita tahu semua itu. Selanjutnya, semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021.
memang jadi bukti sampai saat ini penanggulangan wabah COVID-19 ini masih cukup susah di Indonesia karena ada beberapa masyarakat yang masih nakal, dalam arti mereka tidak mau mengikuti protokol kesehatan, lebih percaya hoak mengenai vaksinasi, padahal yang kita tahu manfaat dari vaksinasi lebih banyak daripada kekurangannya. Karena kita tahu setiap hal selalu ada plus minusnya, tapi lebih banyak plusnya vaksinasi. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan juga karena persepsi orang tua mereka, lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data, internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Memang tidak bisa dipungkiri, sedikit banyak struggle atau kendala saat kita melakukan pembelajaran daring ya. Karena ada beberapa siswa yang mungkin kurang paham apabila melalui online atau internet. Dan juga ada beberapa mahasiswa yang mungkin bisa itu loh, yang matanya lelah jika menatap cahaya terus menerus. Ya, kadang saya begitu. Selanjutnya, bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Cukup banyak. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesaikannya wabah ini. Memang untuk penyelesaian wabah ini kita perlu kerjasama ya, antara masyarakat ataupun tenaga kesehatan dan pemerintah juga apalagi. Karena jika hanya satu orang bekerja, ini akan cepat selesai. Nakes berusaha membantu penyembuhan korban, masyarakat bantu menjaga protokol kesehatan, ikut vaksinasi agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah membantu masyarakat yang sudah kekurangan agar mereka tetap bisa menjalani hidup mereka dan masih bisa membuat anak mereka sekolah, karena hidup sekarang cukup susah. Oke, lanjut. Bantuan lanjutan, itu sudah. Maaf. Bentar. Bantuan, oke. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT, teknologi lagi-lagi. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan jadi budak dunia. Memang tidak bisa dipungkiri, perubahan zaman sekarang sangat cepat, dan kita mau tidak mau harus ikut beradaptasi. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Kemajuan teknologi tidak bisa kita anggap remeh, karena setiap kemajuan teknologi yang terjadi, kita akan semakin jadi dulu zaman yang lebih modern lagi. Agama, mungkin masih banyak keresahan yang soal agama sekarang, karena banyak orang yang sekarang itu gimana ya, mereka bangga akan mungkin dalam agama itu dosa, dan mereka bangga akan hal itu yang cukup aneh. Dan kedua, pasar. PPKM masih berlangsung, pasar mengalami penurunan. Banyak sistem yang mengalami penurunan, banyak kegiatan jual beli yang harus dihentikan karena memang PPKM masih berlaku. Dan yang kita hadapi sekarang seperti ini. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link, dan match merupakan sektor industri. Tidak bisa dipungkiri, untuk menjadi bangsa yang lebih maju, kita harus meningkatkan di bidang sektor industri dan juga teknologi. Tapi juga menurut saya di bidang pendidikan juga perlu, karena ya cukup tertinggal Indonesia di bidang pendidikan sekarang. Jadi kita lihat saja. Menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Lagi-lagi teknologi, kita harus selalu ke depan agar melihat teknologi itu menjadi lebih baik. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Kembali lagi, kita harus bisa adaptasi terhadap perubahan, karena tidak bisa dipungkiri, semakin modern zaman, semakin tinggi tingkat pemahaman IT, akan beberapa pihak mungkin akan sedikit dirugikan, karena memang dikurangi, seperti pekerja pabrik yang mungkin bisa dikurangi pekerjanya dan bisa lebih ditambah dalam mesin. Mungkin di pabrik sekarang juga masih banyak mesin-mesin yang sudah bekerja. Ya, kita lihat saja. Semoga ilmu saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.